Ciri-ciri pekarangan rumahmu tengah menurut buku ini. Yang pertama, ada karang sandang lawe namanya. Jika ada tanah atau pekarangan yang letaknya tepat berhadap-hadapan di antara dua sisi jalan atau gang dan dimiliki satu orang atau satu keluarga Puruse, pekarangan ini tidak baik untuk tempat tinggal. Yang kedua, ada karang teledunginya namanya. Jika ada tanah atau pekarangan yang letaknya berseberangan jalan atau gang, yang sudut pekarangan atau tanahnya tepat berhadap-hadapan dengan yang di seberang jalan atau gang, yang dimiliki oleh satu orang atau satu keluarga Puruse, ini juga tidak baik untuk tempat tinggal. Selanjutnya ada pekarangan yang letaknya ngulonin banjar atau puro. Nah, pekarangan atau tanah dan rumah tempat tinggal yang letaknya berdampingan dengan balai banjar atau puro, atau tempatnya di hulu itu maksudnya di sebelah utara dan timur pura atau balai banjar, yang hanya dibatasi oleh satu tembok penyengkar saja. Nah, ini juga termasuk pekarangan panas menurut buku ini. Selanjutnya ada karang kalingkuhan. Nah, jika ada tanah atau pekarangan teman-teman yang letaknya berada pada sudut pekarangan orang lain atau pekarangan orang lain mengitari letak pekarangan teman-teman, nah ini disebut karang kalingkuhan. Nah, ini juga tidak baik untuk tempat tinggal. Selanjutnya ada karang sulanupi. Nah, jika pekarangan rumah teman-teman itu terletak pada sudut pertigaan jalan atau gang, atau setengah dari sisi tanah pekarangan teman-teman dilingkari oleh jalan, gang atau got atau sungai, ini namanya karang sulanupi. Pekarangan ini tidak baik untuk tempat tinggal, tapi baik untuk membuka usaha atau berdagang. Sama halnya juga dengan pekarangan yang terletak di sudut perempatan jalan. Jika pekarangan rumah teman-teman berada di sudut perempatan jalan, ini juga termasuk karang angker, karang panas atau karang nyakitin, karena perempatan atau Catuspada itu adalah stana Sang Hyang Pancadurga. Pekarangan ini tidak baik untuk tempat tinggal, tapi baik untuk membuka usaha atau berdagang. Selanjutnya ada karang suduk anggo. Nah, jika pekarangan rumah teman-teman itu posisinya tertusuk jalan, gang, atau sungai atau got, dan tembok penyengkar tanah orang lain, nah ini namanya karang karubuhan jalan atau karang suduk anggo. Nah, pekarangan ini tidak baik untuk tempat tinggal karena termasuk karang angker atau karang tengat atau karang nyakitin. Nah, selanjutnya ada karang kutu kubando. Karang kutu kubando adalah tanah atau pekarangan yang letak atau posisinya dikelilingi oleh jalan, gang, atau got. Pekarangan ini tidak baik untuk tempat tinggal, tapi baik juga untuk membuka usaha atau berdagang. Yang terakhir ada karang sandang lawe. Nah, pekarangan ini sama dengan pekarangan yang disebutkan pertama. Cuma bedanya pekarangan ini letak atau posisinya diapit oleh tanah atau pekarangan yang dimiliki oleh satu orang atau satu keluarga Puruse. Nah, ini juga disebut dengan karang negen. Ini karang tidak baik untuk tempat tinggal. Nah, semua pekarangan panas dan tengat yang disebutkan tadi, dalam buku ini juga sudah dijelaskan bagaimana cara menetralisirnya, baik melalui pohara maupun hal-hal lain. Jadi gimana teman-teman? Ada nggak yang punya pekarangan panas atau tengat seperti yang disebutkan tadi? Dan mari kita sharing gimana sih pengaruhnya terhadap kehidupan teman-teman yang teman-teman rasakan. Yen sebelum dinetralisir, sekenyak panas apa sing? Yen subuh dinetralisir kengken. Coba pikir, coba komen